Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, KPK saat ini mendalami dugaan ya perintah dari atasan terkait dengan suap PUPR soal di Sumatera begitu kan ya, Sumatera Utara. Ya, nampaknya nama Bobi ini diseret-seret begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung menjadi perhatian publik karena kedekatan-kedekatan Topan Ginting dengan Bobi ini sangat-sangat dekat sekali begitu. Akhirnya ini mulai ngeri-ngeri sedap begitu kan. Ini mulai ngeri-ngeri sedap, mulai diungkapkan terhadap apa yang kemudian selama ini menjadi korupsi besar begitu kan ya. Lagi-lagi mengarah kepada si menantu Jokowi. Orang banyak mengatakan bahwa kenapa kok tidak diperiksa si menantu Jokowi itu begitu. Apakah ada perintah, siapa yang memerintah Topan begitu kan ya? Ini kan ditelusuri oleh KPK. Siapa yang memerintah Topan itu begitu ya, Topan Ginting. Dengan inilah yang kemudian KPK saat ini mendalami bagaimana soal suap yang terjadi. Apalagi ya perintah atasan ya terkait dengan suap PUPR itu. Menunjukkan saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK begitu kan, yang telah mengungkapkan perkembangan yang sangat-sangat mengejutkan dalam penyelidikan kasus ya dengan suap yang menjerat mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara itu, yakni Topan Ginting begitu kan ya. Selama ini tidak mungkin Topan Ginting itu akan berangkat sendirian, artinya berjalan sendirian, karena ini fee-nya sangat banyak katanya begitu kan ya. Nah, makanya dalam pernyataan terbarunya begitu KPK juga mengungkapkan secara terang-menerang, secara terang-terangan menyebutkan adanya indikasi bahwa Topan Ginting tidak bertindak sendirian dan ada pihak lain yang memberikan perintah kepada penerima suap itu. Siapa yang diperintah begitu kan? Apakah atasannya? Apakah siapa? Sehingga ini akan menjadi satu hal yang kemudian bisa ditelusuri begitu. Nah, bisa ditelusuri. Saya kira kalau KPK agak lama untuk menunjukkan ini, ya gimana begitu kan? Artinya secara tidak langsung harus benar-benar diungkapkan kepada publik. Semuanya harus terang benderang. Biar apa? Biar menunjukkan clear begitu kan? Siapa di balik itu semua. Nah, pernyataan tersebut inilah yang kemudian disampaikan oleh Deputi Penindakan dan Eksekusi ya KPK, Asep Guntur Rahayu begitu kan ya, mengatakan menduga ya Topan Ginting ini tidak sendirian di situ begitu. Dia berjalan dengan ada orang yang kemudian memerintah. Siapa mereka? Makanya usut ya dengan yang posisinya di atas, yang atasnya diusut di situ begitu ya. Pernyataan ini langsung begitu memicu spekulasi luas kepada publik, khususnya karena Topan Ginting diketahui merupakan orang dekat Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bobi Nasution, yang tak lain adalah menantu Jokowi. Nah, inilah yang kemudian seharusnya diperiksa biar clear, karena hubungan dekat antara keduanya, yakni sudah terjalin sejak lama. Bobi menjabat wali kota Medan, di mana Topan Ginting menempati posisi strategis sebagai camat, lalu menjabat kepala dinas PO ya Kota Medan, hingga akhirnya dibawa ke level provinsi ketika Bobi dilantik ya menjadi seorang gubernur ya, ketua PUPR. Artinya menjadi kepala dinas PO itu bukan hal yang mudah begitu kan, tapi harus punya kepercayaan yang kemudian sangat tinggi begitu. Makanya Topan Ginting ini ditangkap dalam proses OTT begitu kan ya pada akhir Juni kalau nggak salah 2025, dan diduga menerima suap yang begitu fantastis ya, diduga sebesar 8 miliar terkait dengan proyek infrastruktur jalan ini. Nampaknya ini yang harus ditelusuri betul begitu kan. Nampaknya termol-termol ini sudah panik semua. Nah, dari jumlah tersebut KPK mengidentifikasi aliran dana dalam bentuk tunai, yakni dan transfer ya. Ada yang tunai, ada ada yang ditransfer dan sebagainya. Dengan sisa uang begitu kan sekitar 230 juta yang masih ditelusuri. Wah, nampaknya ini KPK ini harus benar-benar serius dong untuk mengungkapkan apa yang kemudian terjadi selama ini biar tidak menjadi bola liar di masyarakat. Ya, jangan berpikiran ini karena si A, karena berpikiran karena si B dan sebagainya begitu kan. Maka Topan Ginting ini orang dekat Bobi ya, dan perannya dalam suap proyek jalan ini sangat begitu fantastis.
Mengapa begitu fantastis? Karena kita lihat saja peran inilah yang kemudian ada 5 orang yang kemudian sudah jadi tersangka. Kalau menikmati 8 miliar, 5 orang ini sudah dapat berapa M begitu kan? Itu masih kalkulasi dari KPK begitu kan? Tapi dengan adanya seperti ini, maka Topan Ginting ini harus bercerita nantinya begitu. Ya bercerita karena sudah kena OTT begitu kan ya. Dari KPK, maka secara tidak langsung begitu kan, ini harus diungkap begitu kan. Tidak hanya 5 orang itu begitu. Makanya tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur itu mengatakan Topan Ginting ini meminta biaya sebesar 4 sampai 5% dari total nilai proyek yang dianggarkan di situ begitu. Proyek yang dianggarkan di situ adalah mencapai 231 miliar. Bayangkan, 21 miliar kalau dikalkulasikan 5% saja itu sudah kaya luar biasa. Dan ini adalah kepercayaan orang-orang Bobby begitu kan. Apakah tidak tahu si Bobby itu terhadap perilaku anak buahnya? Ya ini kan wallahu alam, saya tidak tahu begitu soal ini. Yang penting bisa ada penegakan hukum begitu kan. Kalau bisa Bobby ya diperiksa begitu sebagai bentuk transparansi keadilan, transparansi publik dan sebagainya. Pada 2018 Topan Ginting ini mengawali karirnya di pemerintahan Kota Medan sebagai pejabat lah ya, sebagai pejabat, sebagai camat begitu kan, lalu kemudian ketua dinas PO begitu kan, lalu kemudian dibawa oleh Bobby sebagai sebagai kepala dinas begitu kan ya di provinsi, dan pada akhirnya kena OTT begitu. Kalau awalnya saya lihat rekam jejaknya wah sangat bagus sebenarnya begitu kan. Jadi tidak hanya itu, Topan Ginting juga beberapa kali sering ditunjuk sebagai pelaksana tugas dinas ya pendidikan Kota Medan. Artinya secara karir mereka sangat mumpuni lah begitu kan ya sampai hari ini. Makanya KPK itu ya menduga Topan Obaca Putra Ginting ini dapat perintah untuk terima suap. Nah, perintah itu dari siapa? Sehingga kalau bermain dalam arena proyek yang begitu luar biasa, proyek yang begitu banyak, maka jelas Topan Ginting tidak hanya sendirian. Topan Ginting tidak hanya berjalan sendirian menikmati hasil sendirian, tapi pasti banyak ini. Makanya dengan dugaan-dugaan inilah KPK harus benar-benar memberantas ini semua. Biar clear dong ya. Siapa itu begitu. Makanya KPK sebagai bentuk sebagai pemberantasan korupsi begitu kan ya, menduga Kepala Dinas Pekerjaan Umum ya dan PUPR Provinsi Sumatera Utara yang sudah menonaktifkan ini Topan Ginting ini begitu kan ya, mendapatkan perintah untuk menerima suap dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan di jalan. Bayangkan angkanya begitu fantastis. Angkanya begitu luar biasa. Berapa angkanya mereka begitu? Jadi saya kira angka yang menurut saya begitu fantastis inilah yang kemudian dicari orang-orang yang bersekongkol begitu kan ya. Asep juga menjelaskan penelusuran tersebut itu dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaca Putra Ginting ya. Adapun yang yang bersangkutan itu merupakan salah satu dari 5 tersangka kasus tersebut, dan itu adalah kepercayaan orang Bobby. Oleh karena itu ya Asep ya KPK begitu menjelaskan saat ini sedang mendalami 2 hal ya. Yang pertama adalah soal penyidikan kasus di Sumut itu, yakni aturan perintah serta aliran dana terkait tindak pidana korupsi. Artinya siapa yang menyuruh menerima suap, siapa yang ada kong kali kong seperti itu, siapa yang punya inisiatif seperti itu. Pada 26 Juli 2025 KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan terhadap 5 orang tersebut begitu kan ya. Dan inilah yang kemudian saatnya apakah Bobby ini akan diperiksa atau tidak begitu. Dan itulah Bobby bersuara soal bagaimana kedekatan dengan Topan Ginting begitu yang kemudian terjaring dengan OTT KPK yang selama ini dianggap ada suap besar begitu kan ya. Jadi bisa saja si menantu Jokowi ini begitu kan tahu soal bagaimana proses proyek-proyek besar itu begitu. Makanya Bobby ini buka suara mengaku begitu kan ya, merupakan
kedekatan Topan Ginting Obaja yang kemudian ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK soal suap begitu kan ya, dengan proyek anggaran 231 miliar itu, maka Topan Ginting ini merupakan bawahan Bobi Nasution atau saat menjabat ya wali kota Medan. Setelah dilantik menjadi gubernur Sumatera Utara, Bobi ini memboyong Topan Ginting untuk menjadi sebagai Kadis PUPR Sumut. Nah, pasti tahulah bawahannya seperti apa dan sebagainya begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa jejak hubungan Bobi Nasution dengan Topan Ginting ini, yakni tersangka ini begitu kan ya, suap proyek jalan ini sangat-sangatlah dekat begitu kan. Tidak mungkin tidak kenal dan sebagainya begitu. Makanya orang-orang akan melihat begitu, apakah ini akan semakin kemana-mana begitu kasusnya, apakah hanya segelintir orang yang menikmati itu. Namanya KPK mulai agak takut sedikit begitu untuk mengungkap kasus-kasus ini begitu. Bagaimana kalau yang kena adalah orang-orang geng Solo dan sebagainya? Ya wajar dalam dunia hal ini begitu kan. Korupsi harus benar-benar ditindak begitu ya, karena KPK ini digaji oleh rakyat dan sebagainya. Hubungan Bobi dengan Bobi Nasution ini dengan Topan Ginting ini yang menjadi suap ya atau OTT KPK ini cukup lama begitu kan ya. Cukup lama di situ begitu. Makanya ini sebelum dalam penggeledahan rumah pribadi Topan Ginting ini penyidik KPK juga menyita uang tunai sebesar 2,8 miliar dan 2 pucuk senjata api ya. Selain itu juga turut diamankan sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki hari ini. Nah, nampaknya siapa yang punya senjata itu dan siapa yang punya uang 2,8 miliar. Jangan-jangan suap ini bisa berjalan berjalan begitu kan ya, tapi di kemudian hari ditemukan oleh KPK. Apakah sudah sempat menikmati hasilnya? Kalau toh pada akhirnya sempat menikmati hasilnya, maka kemudian publik bertanya-tanya begitu kan. Jangan-jangan sisa-sisa yang kemudian masih ada begitu kan, dari 5% dari anggaran 271 miliar, jangan-jangan masih ada, jangan-jangan sudah dibagikan. Makanya KPK Budi Prasetyo mengatakan seluruh barang yang disita akan digunakan sebagai alat bukti dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Bahkan yang menjelaskan bahwa senjata api yang kemudian disita oleh KPK berupa pistol jenis Beretta beserta 7 butir amunisi. Bayangkan, milik siapa di situ begitu kan. Penggeledahan rumah pribadi Topan Ginting ini menarik perhatian publik ya, karena lantaran ia dikenal sebagai orang dekat dengan Gubernur Sumatera Utara, yakni Bobi Nasution. Kedekatan itulah yang kemudian disebut-sebut turut ya menunjang laju karir Topan Ginting begitu di lingkungan birokrasi Sumut. Bahkan saya kira banyak begitu yang mengatakan kok secepat itu begitu kan ya, kok secepat itu. Makanya hubungannya ini dilihat begitu oleh KPK, apakah nanti benar ya dengan adanya suap menyuap dari atasan bawahan, siapa yang menyuruh, itu harus secara clear kepada publik begitu. Publik lagi menonton ini. Publik lagi menonton soal bagaimana keterlibatan itu begitu kan ya. Setelah di Medan begitu kan ya, setelah setelah menjadi kepala dinas, nampaknya karir dari Topan Ginting ini sangat cepat begitu. Nggak tahu siapa, tergantung dari orangnya begitu kan ya. Ketika Bobi dilantik sebagai gubernur Sumatera Utara, Topan pun ya dibawa dan diboyong ke gubernur di situ begitu. Makanya sebelum kasus dugaan suap mencuat ini, sumber dari Tempo mengatakan bahwa Topan tengah disiapkan untuk menjadi sekretaris daerah Provinsi Sumut. Wah, jangan-jangan rekam jejaknya sudah bagus di situ begitu ya. Ya karena nasib tidak akan kemana begitu, pada akhirnya zong juga begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada KPK, harus diberantas segalanya. Ya, harus benar-benar diberantas dong. Siapa tahu orang-orang yang bermain seperti itu bisa atasan, bisa bawahan, bisa yang kemudian menyuruh begitu. Secara kalkulasi politik bahwa Topan Ginting ini
menjadi korban sebenarnya begitu kan ya. Kenapa? Karena saya melihat rekam jejak yang begitu luar biasa dan kepercayaan orang-orang dekat mereka yang mungkin nasibnya sudah seperti itu begitu. Karena yang dibidik itu adalah 4 orang begitu kan, tiba-tiba Topan Ginting ya kena juga karena sebagai penyuap begitu kan, sebagai suap begitu kan ya, penerima suap dan sebagainya. Dengan anggaran yang kemudian disampaikan oleh KPK tadi menunjukkan bahwa ini si menantu Jokowi ini apakah bisa diperiksa begitu oleh KPK? Saya kira bisa begitu kan ya, sebagai bentuk siapa di balik ini semua begitu. Jadi KPK itu saya kira sudah ada bukti yang kuat begitu kan siapa yang akan menjadi tersangka lagi. Tapi kan pembuktian ini semoga saja Topan Ginting ini bercerita begitu kan ya, bercerita sekuatnya, bercerita sekuat mungkin begitu kan untuk menunjukkan siapa dalang di balik itu semua. Banyak komentar-komentar netizen begitu. Pada akhirnya komentar netizen inilah yang kemudian seolah-olah ada apa di balik ini semua begitu. Salah satu komentarnya coba kita baca ya, komentar dari netizen nih. Ayo KPK tunjukkan objektivitasmu, jangan tebang pilih. Bertindaklah dengan profesional, ya, abaikan titipan pesanan dan abaikan intervensi dari pihak luar. Kita manusia saja bisa menyaksikan, apalagi Gusti Allah. Takutlah kepadanya, bukan takut kepada Mulyono. Ini komentar-komentar ini mengandung reaksi di masyarakat. Kenapa? Kalau orang-orang Mulyono, orang-orang geng Solo begitu mudahnya begitu kan ya. Melihat seolah-olah tidak ada masalah begitu kan. Begitu beratnya KPK untuk menelusuri soal ini begitu. Jadi publik itu masih mempertanyakan begitu, berani nggak untuk memeriksa memeriksa Bobi Nasution dan sebagainya begitu kan sebagai saksi misalnya untuk menelusuri apa yang kemudian terjadi selama ini. Ini begitu kuat luar biasa. Dan saya kira dengan adanya seperti ini masyarakat sudah mengetahui begitu kan ya, apakah ini Bobi akan diseret-seret begitu kan ya soal dugaan korupsi ini begitu. Siapa yang memerintah Topan Ginting untuk menerima suap? Pertanyaan yang menurut saya agak menggelitik begitu kan. Kenapa Bang? Karena kita tahu bahwa di Sumut itu dengan anggaran 271 miliar itu angka yang begitu fantastis. Coba kalikan saja teman-teman kalau tidak percaya. 270 miliar, 231 miliar. Kalau diibaratkan mendapatkan fee 5% itu sudah berapa begitu? Itu bisa mencapai 10 miliar. Nah, saya kira tidak mungkin akan dinikmati oleh sendirian 10 miliar itu. Pasti dibagi si A, C, B, C, C dan sebagainya begitu. Kita tunggu saja bahwa KPK selama ini jangan lama-lama lah untuk memutuskan itu begitu. Kenapa? Ya karena nanti kalau lama-lama muncul lagi. Tidak seperti Kejagung, cepat tuntas dan dipercaya oleh masyarakat. dan nampaknya kalau agak menyangkut geng Solo, nampaknya agak berat. Jadi jangan sampai KPK ini terkesan buruk ya dicitra di masyarakat begitu. Karena semuanya digaji oleh rakyat. Ya gajinya sudah begitu fantastis begitu kan, maka harus bekerja semaksimal mungkin demi rakyat dan bangsa. Apapun yang menjadi intervensi, apapun yang menjadi pesanan dan saya kira harus berjalan lurus begitu kan ya, sesuai dengan undang-undang kita, sesuai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Kejagung itu KPK itu sendiri begitu kan. Sebenarnya ini kan sudah juga diselidiki oleh Kejagung sebenarnya ya. Karena lebih duluan KPK untuk OTT begitu akhirnya akhirnya nggak tahu ini begitu kan siapa yang kemudian bisa ngebut seperti itu. Kejagung juga menyelusuri itu kabarnya begitu kan. Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.